Pak Ade, jadi kalau menurut Pak Ade maunya apa? Biar aman teman-teman Pak Ade dan Pak Ade juga, karena ini kan meresahkan. Langsung saja. Pertama tentu harus dipikirkan solusi ke depan, bagaimana untuk para pedagang, juga bagaimana Ya, untuk buat industri. Bapak dulu deh, karena industri Untuk 3,5 kita juta tentu kan kita banyak. berharap bahwa pemerintah membuka keran misalnya supaya industri ini tetap kompetitif khususnya di UKM adalah untuk barang-barang sisa ekspor ya, kan pasti tersisa. Nah, barang-barang sisa ini biar dikerjakan oleh UKM ya. Tentu tidak usah di-reekspor, kan aturannya itu harus di-reekspor, kalau nggak dimusnahkan, dibakar. Ini menurut saya tidak pas. Yang pas itu adalah boleh dijual ke UKM dengan harga yang wajar tentunya dan membayar bea masuk sesuai dengan, karena itu khusus untuk kan perusahaannya statusnya kawasan berikat. Jadi kawasan berikat dia harus membayar bea masuk dan PPN-nya. Setelah bayar bea masuk dan PPN, ya tentu industri kecil ini bisa langsung berproduksi dengan kain-kain yang tadi jauh lebih bagus kualitasnya, barang-barang yang kita ekspor dijual fresh juga di kita, hanya tidak bermerek sana gitu kan, tapi barang sama, istilahnya bahan bakunya itu. Mas Agung, ini kalau melihat kondisinya kan sebenarnya tutup dulu hulunya, karena memang ini sudah ada aturannya, tapi ternyata masih ada masuk tuh. Boleh pakai mic, Mas. Iya Mbak Manu, wilayah Indonesia masalahnya ya. Memang kita berusaha di hulu ya, jajaran dari mulai bea cukai, kemudian kepolisian, Kementerian Perdagangan, dan didukung oleh TNI Polri juga, TNI juga ya, tadi Polri sudah. Memang kita berusaha untuk mencegat di hulunya, di hulu dicegat. Tapi Indonesia letak geografisnya kita terdiri dari 17.000 pulau, dan ini selama ini efek balon yang terjadi. Dikencengin, biasanya masuk di pesisir timur, pantai timur Sumatera, ya, dikencengin di sana, dia geser ke Timor Leste. Timor Leste nanti melalui Atambua masuk, nanti di sana sampai Maumere, dicegat di sana, geser lagi. Memang itu masalah klasik, klise, tapi kita sekarang sedang menyiapkan nih Mbak. Kita sedang menyiapkan yang namanya multi-layer law enforcement. Multi-layer itu artinya apa? Dari hulu nanti bea cukai, di laut, kemudian tadi sampaikan Pak Arya Bima, nanti didukung oleh di sektor daratnya dengan TNI Polri, dan juga kita sudah ada juga PPNS Kementerian Perdagangan ya. Nah itu, dan juga mungkin Pemda setempat juga nanti kita bisa kerahkan juga khususnya di perbatasan. Itu mungkin problematikanya seperti itu Mbak, wilayah geografis juga itu tantangan, dan juga satu lagi resistensi dari masyarakat juga. Ini pernah terjadi ya, resistensi masyarakat ketika jajaran kita ya, misalnya bea cukai pernah terjadi di beberapa tempat, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Asahan di Teluk Nibung, kemudian di kawasan timur juga ya, itu resistensi masyarakat, bentrokan masyarakat tuh terjadi juga ketika kapal-kapal pembawa balpres ini ditahan oleh bea cukai. Balpres itu pakaian bekas ya. Bahkan sempat terjadi kontak senjata juga. Itu mungkin tantangannya seperti itu. Jadi ada banyak tantangannya. Tapi Mas Vicky, kan tentu saja ini harus diantisipasi ya, karena ada UMKM pelaku untuk yang tekstil dalam negeri yang juga harus dilindungi. Seperti tadi Mas Vicky juga pernah bergulat di bisnis tersebut. Nah, apa yang kemudian dilakukan Kemenkop untuk bisa mendorong agar Pak Ade dan anggotanya di Asosiasi Perstektilan ini juga bisa survive dan semakin maju agar tidak terus tergerus, Mas Vicky? Yang disiapkan strateginya bagaimana? Ya tentunya Kemenkop UKM ini bersama para stakeholders termasuk asosiasi pelaku usaha, akademisi, komunitas, media, dan semuanya ini kan membangun ekosistem. Ekosistem pelaku UMKM ini kan sebetulnya kompleks sekali, multidimensi. Kita perlu proses pendampingan, kemudian dari sisi pembiayaan, sekarang banyak sekali skema pembiayaan, termasuk tadi juga dalam diskusi pada saat break, Pak Bimo mengingatkan bahwa ada LPDB di kami, ini Badan Layanan Umum, lembaga pengelola dana bergulir yang fokus di koperasi. Jadi kalau misalnya pelaku usaha UKM bergerak di sektor retail garment, industri konveksi ini, tekstil ini bisa berkumpul di wadah koperasi, ini juga ada pembiayaan yang jumlahnya bisa sangat besar gitu ya dibandingkan KUR. Kita juga di KUR juga sekarang ada KUR cluster yang bisa mengagregasi, konsolidasi pelaku-pelaku usaha mikro, misalnya yang di
komunitasnya Pak Aritonang di Pasar Senen itu ada berapa? Misalnya ada 20, 30 pedagang, 30 kita bisa buat klaster nih Pak Aritonang. Kemudian nanti kita bisa ajukan kepada bank penyalur KUR sebagai satu klaster, termasuk masuk sampai dengan akses pasar digital ya. Karena ini juga pemerintah sedang mendorong UMKM ini transform untuk onboarding di ekosistem digital, marketplace dan seterusnya, baik dari mulai media sosial, e-commerce lokal, e-commerce termasuk sebagai mitra dari pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengadaan barang jasa BUMN. Ini semua sedang dikonsolidasi dan diakselerasi, Mbak Brigita.